No gold is not in her. She's a diamond. Ya, kembali lagi di Unlimited ID bersama saya Daryl Denny. Kali ini kita kedatangan GT 1030 2GB GDDR5 dari Colorful. Teman-teman bisa lihat seperti ini, dia memiliki single fan, simple, kecil, dan memiliki dua port output, yaitu satu HDMI dan juga satu VGA. Ini tanpa power pin dengan maksimum power di 30 watt saja. Dia memiliki 2GB GDDR5 ya, dengan power 30 watt aja, tanpa power pin. Dan ini bener-bener VGA yang cukup versatile pada zamannya. Cuman gimana sih di 2025 ini? Sebelum itu kita lanjut ke pembahasannya. Jadi GT 1030 itu ada dua versi, ada yang DDR5, ada yang DDR4, ada yang versi 2GB dan ada yang versi 4GB. Cuman untuk versi 4GB nya rada mubazir ya, kita pikir buat apa. Dengan kecepatan si GT 1030 ini dirasa-rasa sudah cukup menggunakan VRAM 2GB. Nah, teman-teman pada penasaran kan gimana performa dari GT 1030 ini di 2025. So, nggak perlu lama-lama deh, kayaknya kita langsung aja ke pengetesan dari performa si GT 1030 ini. Let's go. Ya, kembali di pengetesan GT 1030 2GB GDDR5 dari Colorful. Kali ini kita ada di Ghost of Tsushima. Dan teman-teman bisa lihat di sini ya, gambarnya parah banget, tapi ya apa yang bisa kita harapkan dari VGA dengan VRAM 2GB. Ini artifak di layar ini banyak banget, lihat dari daun-daun yang pada terbang ya. Karena di sini kita akan jelaskan kenapa bisa sampai kayak gitu. Di sini grafiknya kita pakai very low ya. Udahlah pakai very low, semuanya udah dipastiin low, dan juga untuk displaynya ini kita di 720p pakai upscale AMD FSR 3.0 performance dan juga pakai frame generation. Mungkin kita coba matiin frame generationnya ya. Nah, apa yang terjadi nih? Kayaknya nggak akan lebih baik dan bahkan memperburuk. Ya, 20 sampai ya 20. Tadi kita bisa nyentuh 30, ini 20, tapi ya artifaknya lebih sedikit dibanding yang tadi. Nah, ini kita bisa dapat di 18 fps. Teman-teman juga bisa lihat di pojok kiri atas untuk suhunya ada di 55 derajat dan VGA ya bekerja di atas 90%, 100% pastinya ya. Karena ini VGA 1030 ya sebenarnya kita nggak bisa harapkan untuk main game-game AAA seperti ini benar-benar apa ya, terlalu maksain sih gitu. Jadi sebenarnya gimana ya, mau dibilang playable ya sakit mata. Untuk 1030 ya better teman-teman main game dengan ya menyesuaikan lah ya dengan spesifikasi dari 1030-nya. Contoh mungkin mau main game-game e-sport yang gak terlalu berat, mungkin kayak Valorant masih oke, mungkin Dota 2 di 1080p dengan settingan di low masih oke, kayak gitu. Oke, sekian pengetesan di Ghost of Tsushima, kita lanjut ke game selanjutnya, let's go. Ya, kembali lagi di pengetesan GT 1030 2GB GDDR5 dari Colorful. Kali ini kita ada di Clair Obscure Expedition 33 dan teman-teman udah bisa lihat ya, ini 1030 2GB bener-bener gak playable, bener-bener gak kelihatan apa-apa. Ini udah kayak kayak apa ya, kayak PowerPoint. Bahkan karakternya tuh gak jelas, ini kayak gambar PS1 apa PS2 ini kayak begini. Oke, jadi bener-bener gak playable banget ya. Ini FPS yang dihasilkan juga 5 FPS. Apa yang mau dilihat juga gak kelihatan. Jadi bener-bener deh kalau untuk main game AAA itu jangan dipaksain untuk si 1030 ini. Ya, udah kita otak-atik pun nih. Aduh, mau masuk ke setting aja tuh lihat lemot banget. Nah, di sini. Ini udah disable, udah low semua, bahkan kita juga udah turunin resolution scale. Coba nih screen resolution bisa diturunin nggak? Atau value apa ini maksudnya? Ultra low. Oke. Mungkin kita turunin ke window width.
Sorry ya, ini lemot banget, harus sabar. Oke, ini apply. Apakah akan ada penambahan performa? Kita nggak tahu, langsung kita cek aja. Sepertinya tidak ya, bahkan makin buruk. 2. Wah, parah banget. Oke, jadi pokoknya ini benar-benar nggak playable ya teman-teman. Jadi kita lanjut aja ke pengetesan selanjutnya. Ya, kembali lagi di pengetesan GT 1030 2GB GDDR5 dari Colorful. Kali ini kita ada di COD Modern Warfare 2 Remaster. Oke, sebelum itu kita langsung ke settingannya dulu. Untuk grafik settingnya kita ada di 1080p seperti biasa, 1080p. Di sini kita pakai 1030, bisa dilihat. Maximum FPS di unlimited, native render resolution, yes, of course render resolution di 100%. Nah, ini kita di low semua. Cuman ada beberapa yang di onin kayak surface scattering, deep replace. Ini mungkin coba kita offin aja kali ya. Terus anti aliasingnya apa nih, FX AA apa off? Kita di offin aja deh, biar benar-benar ya, karena ini kan VGA 2GB. Kita akan cek gimana performanya ini. Di sini kita dapat 50-an fps. Oke. Kita dapat 50-an fps. Yang kondisinya rame orang, dan coba iya stabil di atas 40-an fps ya teman-teman, bisa lihat. Yang dimana ini udah cukup playable lah untuk main game-game kayak gini. Bahkan kita bisa menyentuh 90, 80. Mungkin lebih baiknya di lock di 60 ya. Gitu. Jadi ya, sekian pengetesan GT 1030 di COD Modern Warfare 2 Remaster. Panjang banget tuh namanya. Dan kita lanjut ke pengetesan selanjutnya. Let's go. Ya, kembali lagi di pengetesan GT 1030 2GB GDDR5 dari Colorful. Kali ini kita ada di Assassin's Creed Mirage. Oke, kita langsung cek aja di sini FPS yang didapat di 18-20-an ya. Seperti ini. Aduh, patah-patah banget. Namanya game AAA, kita paksain pakai 1030 ya, seperti inilah. Dan kita langsung cek aja untuk settingan grafiknya. Screen kita ada di 720p native, terus juga FPS limit di off, phasing di off. Ini resolution scale-nya bisa kita turunin lagi sih. Nah, untuk grafiknya kita ada di low, semuanya di low. Ini ada upsample quality. Cuman setahu saya kalau dirubah kayaknya harus restart game deh. Mari kita langsung cek aja kalau di upscale balance apakah membantu. Tetap tidak membantu sama sekali. Oke. Tetap tidak membantu. Berarti ini kita di nativein aja seperti ini. Lalu screennya tetap 720p, dan coba kita turunin resolution scale ke 70%. Oke. Kita tes, kita dapat berapa fps. Sama sekali tidak membantu ya teman-teman, bisa lihat tetap belasan fps seperti itu ya, dimana ini pengalaman yang kurang banget ya kalau kita main Assassin's Creed Mirage dengan kondisi seperti ini. Bener-bener gak playable ya, gambarnya juga udah mulai gak jelas, banyak blur, terus juga respon kontrolnya ini delaynya berasa seperti itu. Jadi 1030 untuk main game-game AAA itu jangan diharapin deh, bener-bener. Mungkin kalau teman-teman mainnya game-game kayak apa ya, game-game ringan, e-sport, atau mungkin game-game indie, mungkin kayak Hollow Knight, atau game-game kayak apalagi ya, banyak sih sebenarnya game-game kayak gitu tuh ya. Mungkin game-game indie kayak gitu masih bisa lah. Cuman untuk game AAA kayak gini bener-bener gak playable ya teman-teman. Maaf banget, di 2025 1030 tuh bener-bener
cuman bisa dijadiin mungkin basic display atau ya sekedar nonton YouTube, streaming, dan ya paling game juga game ringan karena ini bener-bener VRAM 2 GB doang, nggak pakai pin power, bener-bener VGA hemat daya aja sih gitu. So kita lanjut ke pengetesan selanjutnya, let's go. Ya, kembali lagi di pengetesan GT 1030 2GB GDDR5 dari Colorful. Kali ini kita ada di It Takes Two. Di It Takes Two kita main di resolusi 768p 1366x768p dengan settingan low ya, semuanya low. Di sini kita masih bisa enjoy, nikmatin, dapat di variatif dari berapa tuh? 70, 60, 70, 80 seperti itu. Ini agak susah ya kontrolnya karena ngetesnya sendiri. Nah, ini udah siap-siap nembak nih yang ini. Set, ini dipukul. Terus. Oke. Set ya. Set. Ya, ini cukup playable untuk main di 768p, mungkin bisa dinaikin lagi. Bahkan untuk resolusinya. Tapi ya kita main di 768p ya. Ini teman-teman juga bisa lihat untuk suhunya ada di 60 derajat untuk 1030 nya. Ini benar-benar VGA hemat daya, tapi ya kasihan banget sih disuruh main game kayak gini karena ya dia berusaha keras banget untuk ngerender ini. Oke. Jadi teks tuh dibilang playable ya, oke, ini cukup playable dan cukup oke. Kayak gitu. Jadi teksturnya masih bisa oke lah dinikmatin main bareng kayak gitu. Nggak banyak gimana sih untuk kita ngetes di tekstur ini ya, karena ya ini bukan game yang terlalu gimana juga. Dan oke, kita lanjut ke pengetesan selanjutnya ya. Ya, kembali lagi di pengetesan GT 1030 2GB GDDR5 dari Colorful. Kali ini kita ada di Wizard of Legend 2. Teman-teman bisa langsung lihat di sini VGA bekerja 99%, di pojok kiri atas bahkan sampai 100%. Suhu ada di 50 dan FPS-nya itu menyakitkannya ada di 14 FPS. Mungkin kalau kita memang paksain main ini di 1080p ini emang agak-agak susah ya, sulit ya. Mungkin kita turunin ke 1600x900. Kita akan cek bareng-bareng. Oke. Gimana performanya? Oke, di sini jadi 19 FPS, which is lebih baik ya, tapi tidak lebih baik. Jadi coba kita turunin lagi ke 720p. Kita lihat bareng-bareng gimana. Oke, di 720 harusnya oke, ini baru playable banget. Kita dapat di 60-an FPS. Dimana udah smooth banget, tinggal kita nyalain VSync supaya dia di lock di 60 fps atau frame limit kayak gitu. Ini udah oke banget. Ya udah playable banget. Nah, maksud saya tuh game-game kayak gini bisa playable dan nyaman dimainin dengan settingan-settingan ya menyesuaikan ya. Ini 720p, which is dimana kita bisa main game. Cuman ya harus sabar aja dengan quality gambar yang dihasilkan, karena sekali lagi ini astaga jatuh. Sekali lagi ini adalah 1030 gitu. Jadi nggak bisa berharap banyak. Buat jatuhnya. Oke, seperti itu. Jadi ya kita bisa main dengan nyaman untuk game-game indie seperti ini. Seperti Wizard of Legend 2 ini kita bisa dapat di 40 hingga 60 fps, range-nya seperti itu. Lagi-lagi ini VGA 2GB, jadi kita nggak bisa berharap banyak. Apalagi yang diharapkan dari VGA 2GB. Jadi udah bisa main aja tuh, udah fun aja gitu loh. Yang penting ya seenggaknya buat ngisi-ngisi waktu kosong, mungkin teman-teman punya 1030 main game apa ya, paling bisa main game-game arcade kayak gini, game-game platformer yang simpel kayak gitu tuh bisa. Oke.
So nggak perlu lama-lama, kita lanjut ke pengetesan selanjutnya. Let's go. Ya, kembali lagi di pengetesan GT 1030 2GB GDDR5 dari Colorful. Kali ini kita ada di Descender, game wajib untuk kita tes gimana performa dan suhu, total performa dan suhu dari suatu VGA. Kali ini kita menggunakan 1030 ya dari Colorful 2GB GDDR5, dan kita langsung cek aja untuk settingannya. Di sini kayaknya ini lagi rata kanan ya kan, lagi rata kanan. Kita bikin di lowest 1080p tanpa VSync di full screen dan nggak pakai motion blur apa-apa. Ini lowest ya. Langsung kita cek aja FPS yang didapat. Kita bisa dapat di 50-an FPS, yang dimana ini cukup playable untuk main game ini. 50-an FPS, 48 drop di 40-an FPS, 48 ya paling rendahnya tadi kita lihat, dimana ini terhitung playable di 1080p. Mungkin teman-teman kalau mau main di medium grafiknya ini nggak ada bayangannya atau apa, mungkin bisa turunin untuk resolusinya. Contoh seperti ini, kita bikin di mungkin di low ya, di low. Nah di low kan ada bayangan tuh, atau di medium deh, di medium tapi resolutionnya kita bikin di 1600 kali 900 kali ya. Nah ini udah kita dapat di 50-an FPS, tapi kita main di medium nih. Cuman pengorbanannya adalah kita turunin resolusi gamenya. Nah kadang juga tuh 38 tapi teman-teman. Cuman kalau saya lebih prefer main di 1080p ya kan, tapi ini settingnya di low mungkin ya. Coba kalau di low kita dapat di berapa? Nah di low juga udah lumayan cukup baik nih, dapat di 43, 45 kayak gitu. Nah ini ada bayangannya, ini lebih oke lah. Jadi 1030 untuk main game-game yang gak terlalu berat kayak gini itu masih bisa diajak main. Mungkin game-game lama, mungkin teman-teman mau main GTA San Andreas, mungkin kayak gitu itu masih bisa. Mungkin game online yang dulu kayak mungkin masih ada yang main Point Blank, IO Dance, atau bahkan yang sekarang tuh kayak Valorant itu masih bisa lah gitu. So ya, sekian pengetesan 1030 di 2025. Kita lanjut ke konklusinya. Let's go. Ya, sekian pengetesan dari GT 1030 2GB GDDR5. Buat teman-teman, kita rame-rame bisa diskusi di bawah, gimana menurut kalian GT 1030 di 2025. Kalau pribadi dari saya, ini masih jadi salah satu VGA yang bisa saya pilih untuk kebutuhan. Pertama, ini hemat daya. Kedua, 2GB GDDR5 masih cukup banget untuk kita jalanin sebagai basic display, mungkin streaming film, atau bahkan main game-game ringan seperti yang kita tes tadi. Gak usah ngomongin game ringan, mungkin game lama kita juga bisa mainin. Contoh kayak GTA 5 kita bisa jalanin. Game-game lama seperti Far Cry 3, Far Cry 4 mungkin kita masih bisa jalanin dengan settingan yang menyesuaikan. Gimana menurut kalian? Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Nyalain loncengnya, diskusikan di bawah, dan see you di next video. Thank you, bye. I know gold is not in her